Alright guys, jadi kita lagi ada di Sarinah nih, di Sarinah Mall, Jakarta Pusat. Nah, senang sekali nih kita bisa jalan-jalan sambil kulineran. Betul sekali. Kulineran salah satunya ada Bali Timbungan. Nah, ini Bali Timbungan tempatnya keren banget, bagus. Jadi kayak suasana Bali ya. Betul. Yang ada di sini nih. Nah, di sini ada makanan ini ala bangsawan nih, bukan sultan, bangsawan, ya kan? Jadi ini merupakan megibung. Nah, megibung ini adalah persembahan makanan dengan dulang. Dulang itu kayak nampan gede gitu kan, dalam upacara kebangsawanan. Jadi yang makan itu biasa bangsawan ya. Bangsawan. Ini kayak makannya kayak bangsawan. Kayak bangsawan. Di Bali, betul, ya. kayak bangsawan di Bali, dan ini di sini lengkap banget nih. Iya. Berkumpul jadi satu, ada bebek, ada ayam, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini ada Bali on the plate namanya. Bali on the plate ini dalamnya ada bebek timbungan dari Tabanan. Betul. Itu bebek tuh, ada bebeknya. Ini bebek, ya. ya. Kemudian juga di sini ada sudang lepet atau sudang lepet atau ikan asin. Ternyata ada ikan asinnya nih guys, ada ikan asin. Ya, kemudian juga dari Singaraja ya. Iya, oh itu dari Singaraja. Ya. Oke, kemudian lagi ada apa lagi ayam nih? suwir. Ayam suwir. Dari Klungkung. Ayam suwir tuh yang sebelah sini ya? Iya, ini ayam suwir ya. Ini ayam suwir, ayam suwir, Oke, ayam suwir. Ya. Terus kemudian ada lagi seafood dari Jimbaran pastinya. Nah, kalau ke Bali pasti kita seringnya makan di Jimbaran ya. Yes. Dan itu terkenal seafoodnya semua segar-segar betul. Semua segar-segar, ya kan? Dan ada juga sate dari Badung. Sate dari Badung, sate dari Badung. Iya. Sate. Nah, jadi kemudian ini khasnya makanan Bali semua. Iya. Pembuatannya slow cooking dalam bambu ya, kurang lebih 6 sampai 7 jam nih. Wah, keren banget. Dan kemudian di situ juga ada ayam betutu metimbung namanya. Ayam betutu metimbung. Ini guys, ayam betutu metimbung ini dari Gilimanuk, di mana dimasak dengan bambu. Jadi prosesnya dimasak dengan bambu. Oke, kita mau makan nih. Kita mulai dari mana nih yang? Ini makan ala bangsawan nih. Ala bangsawan, kita makan, lengkap guys. ya. Ini cocok banget buat makan keluarga guys. Jadi boleh ajak keluarga makan di sini. Apalagi yang pecinta makanan Bali ya, wajib kesini nih. Jadi mungkin di Jakarta pengen cepet-cepet ke Bali dengan datang ke Bali Timbungan ini, suasana kayak di Bali. Dia ada background musik-musik juga kayak nuansa di Bali deh. Kita makan ya guys. Kita makan dulu. Bebek. Waduh, sate ya. Mantep banget nih. Oke, kita makan. Dan ini nasinya ala Bali banget ya? Iya, ada bumbu rempah-rempahnya ya? Iya. Kalau yang suka makan nasi Bali pasti tahu nih, pasti ada ininya. Nah guys, packaging ini mantep banget ya. Teman-teman, untuk datang cobain yang penasaran nih. Dapetin suasana Bali dan makanan khas Bali di Bali Timbungan ini. Penyajiannya juga menarik banget ya. Rempah-rempahnya khas Bali banget. Enak, wangi. Ada kacangnya juga. Oh ini ikan asin ya. Ikan asinnya kayak ini ada ikan asin tapi nggak asin. Oh ya? Ikan asin nggak asin ya? Betul. Ini ikan asin tapi nggak asin. Ini apa ini? Bakwan jagung. Bakwan jagung. Kesukaan juga. Kesukaan aku nih. Oke guys, saya makan. Wah, ini ada sambal. Sambal khas Bali banget nih, Bener makan ala bangsawan. Iya. Jadi menunya lengkap banget. Ini sih kalau makan berdua kayaknya
kebanyakan ya. Jadi ini bisa bertiga berempat ya. Ya, bisa ngumpul sama teman-teman, arisan dan lain sebagainya. Di sini juga tempatnya nyaman. Rasanya enak banget guys, pedes. Mantep. Biasa yang suka kuliner hunter, nah ini bisa cobain nih. Aduh, bebeknya tuh dagingnya lembut banget. Nah mungkin ini karena slow cooking tadi nih. Yang slow cooking, masak slow cooking. Dari, aduh, jadi gitu lembut banget. Bikin lembut dan rempahnya keluar ya. Ini penyajiannya juga dari dalam bambu ya. Mantap. Dari tadi penasaran sih sama kuahnya. Pengen coba. Ini kuah asam ya tadi ya? Segar banget kuahnya. Mantap banget ya. Ya bebek kan udah, ayamnya coba banyak. Segar. Umami kok. Lihat bumbunya aja ada. Wow. Aduh, ayamnya juga lembut, terus bumbunya. Bumbunya yang enak sepertinya. Dia kayak ada asin, terus campur bumbu rempah-rempah ya. Gimana? Makan di sini kayak rekreasi loh, kayak liburan, kayak holiday. Rempahnya berasa banget ya. Mantap banget. Mantap. Benar-benar recommended banget ya. Iya. Nah, menurut Ruby, kalau dari 1 sampai 10 berapa nih skornya? Aku ini 9,5. 5 ya. Luar biasa. Karena menurut aku ini penyajiannya secara bentuknya ini menggugah selera karena ada komposisi menarik warna banget. kan, komposisi warna-warni. Betul, menarik. Ini ada hijau, ada merah, terus ada coklat juga. Iya. Jadi kalau di resto itu penyajian itu sangat penting ya. Gue tadi pakai ini kan Tutupan. bangsawan. Perfect. Mantap juga. Memang yang suka makanan unik-unik kan, gue coba sini juga. Ada udangnya nih. Ini. Nah udangnya digoreng ya. Mantap. Udang gede. Udangnya kayak digoreng tepung nih. Seger. Kualitinya juga bagus.
Ini kita belum coba nih yang tadi. Oke. Itu ayam metimbung ya? Ayam mentimbung yang tadi ini dikeluarin dari bambu ya. Iya, dikeluarin dari bambu tuh. Karena metimbung masaknya Ini kita coba. dari bambu. Nah. Kita coba bumbunya juga. Nah. Gimana Bang? Silakan. Gimana ya? Empuk. Menggugah selera banget. Jadi kayak opor ayam gitu guys, tapi bumbunya spesial apa-apa. Ya. Masakan Bali lah bumbunya. Lebih banyak kunyit. Pokoknya teman-teman mesti cobain, datang di Bali Timbungan ini, bisa cobain semuanya. Iya. Ya. Supaya teman-teman bisa merasakan foodtainment. Foodtainment. Terus ada kuahnya juga ini. Jamur. Kuah jamur. Oke. Kayak asam garam gitu kalau yang di Jawa. Nah, ini khas Balinya. Kalau menurut kamu rekornya berapa nih nilainya? Aku 9,8. Iya. Mantap teman-teman, pokoknya yang mau datang langsung aja bisa datang ke Bali Timbungan yang ada di Sarina, dan enjoy. Enjoy banget, tempatnya nyaman sekali, dekornya juga oke ya. Ajak keluarga, teman mau acara kantor juga bisa. Mantap. Oke, habis ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan manajemennya dari Bali Timbungan ini. Kita mau tanya-tanya nih. Halo teman-teman semuanya. Wah, hari ini saya bersyukur banget nih ketemu dengan Pak Anton Teddy. Kali ini kita bahas tentang kuliner di tempat yang lagi kekinian banget nih. Top banget. Ini hebat banget ngikutin tren gitu kan di Bali Timbungan. Oke, Pak, boleh ceritain nih Pak. Nah, gimana nih awal mulanya Bali Timbungan ini nih? Ya, jadi selama pandemi bisnis travel agak lesu. Lalu karena banyak peraturan, kadang-kadang airport buka, airport tutup, nanti ada PCR segala macam. Jadi saya holiday ke Bali. Nah, begitu holiday ke Bali tahun 2021, ternyata ada peserta tur saya minta saya untuk bantuin dia. Pak Anton, mumpung lagi di Bali nih, saya ada restoran, ada taman wisata. Ayo dong, bantuin liatin. Boleh juga kan? Kita lagi nganggur juga di Bali, lagi holiday. Lalu dikasih kerjaan lah. Begitu ada kerjaan, ternyata tugasnya itu mirip-mirip seperti kita bawa tur. Bedanya adalah turnya di tempat terus, ngeliatin orang yang makan, ngatur orang yang makan. Dulu kita kalau minta makanan ke dapur diterak-terakin, sekarang kita yang terak-terakin gitu kan. Karena yang manage ya. Betul, yang kelola. Nah, ini adalah ownernya adalah Pak Billy. Pak Billy itu ikut tur saya pada waktu tahun 1989. Wow, 1989. Saya baru sadar bahwa ada pembelajarannya di sini. Pada waktu kita menanamkan kebaikan, kita nggak tahu namanya buah kebaikan itu akan kapan terjadinya gitu ya. Menuanya kapan nggak tahu betul, betul. Ternyata puluhan tahun. Dan pada waktu yang tepat gitu ya. Nah, makanya kalau ditanya, saya sangat enjoy, saya sangat menikmati dengan kondisi pekerjaan seperti begini. Apalagi Pak Billy-nya memberikan satu keleluasaan gitu ya. Mau ngapain aja udah anggap perusahaan sendiri gitu. Sampai-sampai banyak orang yang berpikir ini perusahaan saya. Luar biasa. Bali Timbungan. Nah, ini sejak kapan? Ini awalnya dari Bali, Pak. Betul. Jadi Bali Timbungan berdiri tahun 2016. Yang pertama di daerah Bedugul. Kenapa dibikinnya Bedugul? Karena ini adalah jalur turis. Jadi kalau ke Bali pergi ke Bedugul. Nah, kalau ke Bedugul harus ke
Bali Timbungan. dulu namanya Bebek Timbungan. Oh, dulu namanya Bebek Timbungan ya? Iya. Saya ingetnya Bebek Timbungan ya. Dari Bebek Timbungan menjadi Bali Jadi Bali Timbungan. Timbungan. Nah, ini lokasinya di taman wisata namanya Secret Garden. Nah. 5 hektar dibangun dengan 100 lebih miliar. Jadi bisa dibayangkan itu the most beautiful garden gitu ya. Iya. Nah, lalu tahun 2018 dibangun restoran yang kedua, hampir 1000 meter. Gede sekali, bisa 300 orang di sana, dan ini adanya di Sunset Road. 2020 Iya. tim dari Sarina itu menseleksi produk apa sih, restoran apa sih yang bisa dibawa dari Bali ke Sarina. Oke. Dan diseleksi sampai 6 kali kunjungan. Iya. Direktur utama sendiri Ibu Fetty yang memilih, akhirnya memberikan kurasi gitu ya. Akhirnya memilihlah Bebek Timbungan yang berubah nama menjadi Bali Timbungan, buka di Sarina. Ya, Buka ini di tempat Sarina. yang paling hit sekali ya. Tempat hits sekali, dan saya dapat kesempatan nih bisa ngobrol langsung di sini nih di Bali Timbungan karena baru buka rame sekali. Thank you loh atas waktunya nih. Nah, sekarang kalau bicara Bali Timbungan tadi tuh saya kan lihat, wah makanannya amazing banget, ala bangsawan. Nah, apa aja sih nih yang ditawarkan di Bali Timbungan ini Pak Anton? Jadi bukan cuma makanan yang enak, bukan cuma makanan dari Bali saja, tetapi yang disuguhkan adalah makanan khas Bali zaman dulu. Jadi mulai namanya ada Bebek Timbungan. Bebek Timbungan ini diproses slow cooking selama 6-7 jam dalam bambu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibuat dari rempah-rempah Bali genap, Bali sempurna, ya disebut bumbu Bali sempurna, bumbu Bali genap, Bali di genap, mana ini terasa sekali gitu ya. Dan ciri khas dari Bali agak sedikit pedas. Ya. Pedasnya tapi nggak nampol banget sih, enak gitu. Iya, ya ada lagi, Pas gitu, ya. ada lagi kita kasih side dishnya, yang namanya sambalnya itu sambal mata harus ada, sambal goreng, sambal ulek gitu ya. Nah, yang menarik daripada menggibung adalah makan bersama. Di zamannya bangsawan, mereka itu punya kebiasaan makan bersama, dikasih nampan untuk makan bangsawan tadi. Yang menarik adalah di dalam nampan itu ada yang kita sebut adalah Bali on the plate. Bali on the plate. Jadi bukan cuma sekedar makanan saja yang kita lestarikan, tetapi juga ada dari daerah-daerah yang berbeda. Bebek Timbungan dari Tabanan. Sudang lepet itu adalah ikan asin yang tidak asin. Iya, ikan asin. Tidak asin dan crispy banget, dan ini spesial hanya ada di daerah Singaraja. Tidak ada di daerah yang lain. Lalu juga ada dari seafood dari Jimbaran, dari Kedonganan, sate dari Gianyar, dari Badung. Nah, itu terus juga tadi ada ayam betutu metimbung dari Gilimanuk. Jadi ini semua daerah dari Bali dikumpulin the best of the best. Dan 2016 Bebek Timbungan, pada waktu itu namanya Bebek Timbungan, menjadi best of the best makanan tradisional Bali. Di dalam satu arena pertandingan gitu ya, ditanding menang. Best of the best. Berturut-turut sampai tidak boleh ikut lagi. Tahu kenapa? Udah pasti menang. Pasti. Wah, mantep ya. Nah, sekarang masyarakat di Jakarta, khususnya mungkin Jabodetabek ya, nggak usah jauh-jauh ke Bali, bisa makan di Sarina. Oh iya, nah sekarang orang seringkali berbicara begini, Pak Anton, biasanya kalau baru buka makanan itu tidak seenak aslinya, ya, tidak seenak aslinya. Ini adalah paradigma Asumsi. yang normal, ya, paradigma yang normal bahwa kalau buka di luar itu tidak seenak aslinya itu. Tetapi yang terjadi adalah Pak Tantowi Yahya, mantan duta besar dari New Zealand, beliau mengatakan, gila katanya, ini lebih enak daripada Bali gitu. Wah, lebih enak waktu makan di Bali gitu ya. Iya. Wah, Saya bilang satu,
Kenapa lebih enak di sini? Karena mungkin kalau di Bali kita lagi holiday, Iya. far from home gitu ya. Kalau di sini home sweet home. Home sweet home. Yang kedua adalah dekorasi tempatnya nyaman Iya, gitu ya. iya. Dan itu yang menurut saya ini yang membuat kita sangat terpacu. Bagaimana menjaga kualitas. Kita membawa chef dari Bali, membawa tim kitchen itu sampai 5 orang dari Bali, dan tim servisnya adalah 6 dari Bali. Jadi we are very serious, we are try to serve nothing but the best. Wah, originalnya itu ada gitu tadi kan? Semua originalnya itu bahkan ada yang kita bawa itu dari Bali. Ya, kita bawa dari Bali. Ada minuman loloh cem-cem yang sekarang lagi habis. Ya. Lalu juga ada daun belimbing. Ini seperti kayak sayuran begitu ya. Daun belimbing kalasan. Lalu kenapa daun belimbing yang ada di Jawa itu pahit? Karena daun belimbing di Jawa itu tidak dimakan, tidak sering dipetik. Kalau yang di Bali sering dipetik sehingga dia tidak pahit. Bukan karena prosesnya kita bisa samain gitu ya. Lalu juga ada kerang, lalu juga ada yang processing gitu ya, ikan nyat-nyat dari Kintamani. Iya. Wow, dan Pak ini tempatnya ini cukup luas ya dan 400. Ya di sini ada tempat VIP Ya, juga. ini VIP ada dua kamar VIP-nya. Ya, kalau mau mungkin lebih private gitu ya, ada 400 meter square. Oke. Dan semua ini bisa reservasi kayak ini bisa reservasi. Harus reservasi dulu sebaiknya. Iya, kalau jam operasional kayak jam operasional jam 10 sampai jam 10. Kita ada rencana mau buka pagi jam 7. Oh ya, buka Iya. pagi. Menunya biasa sama juga Pak ya? Menu makan pagi tentunya. Menu makan pagi. Mungkin namanya kalau menu makan pagi itu apa? Kalau di Bali ya, menu makan pagi yang populer adalah nasi jinggo. Oh, nasi jinggo. Iya. Iya. Oke, nah Pak, kemudian juga kalau bicara soal tadi kan menu-menu makanan, ini bisa juga take away nggak sih Pak? Bisa di take away. Bisa take away ya. Kita sebentar lagi testing untuk bisa juga delivery online. Delivery online. Tadi di antara makanan-makanan itu yang paling lihat animonya market tinggi lebih apa Pak? Bebek timbungan. Itu udah pasti. The best of the best. The best of the Kenapa? Karena proses masaknya itu lama. Sehingga di Bali sendiri kalau kita mau cari bebek timbungan itu agak kesulitan. Oh, oke. Itu yang pertama. Kedua, karena processingnya lama. Tadi ya, 6-7 jam tadi. 6-7 jam. Kalau processingnya lama seperti begini, kalau bikinnya cuma sedikit, lakunya sedikit, nggak bisa. Nah, kita beruntung karena lakunya kita itu memprosesnya kurang lebih 100 sampai 150 ekor setiap hari. Berarti mungkin 1 hari sebelumnya atau mungkin dari malam mungkin ya gitu ya. Apanya? Untuk proses Mulainya itu ya? terus non-stop. Dan ini semua dibuat sedemikian rupa. Kita masukkan juga frozen. Ya, bukannya langsung fresh seperti ini. Dibikinnya semua di main kitchen di Bali. Iya. Dan bebeknya benar-benar bebek dari Bali nih Pak. Iya. Wah, ini dia nih teman-teman. Wah, ini menurut saya ini kayak food entertainment. Yes. Karena kenapa ada edukasinya ini dari mana, ini dari mana ya kan? Iya. Ya kan kalau bukan cuma itu aja. Datang aja ada welcome drink. Changing color. Changing color. Bukan sulap bukan sih. Iya, tadi udah ketemu udah ada makan dessertnya belum? Nah, pisang goreng panas dingin. Nah, wah, itu tadi saya mau coba itu. Yes, itu menarik sekali. Menurut saya adalah setiap makanan mempunyai cerita. Dan cerita itulah yang kita coba untuk sajikan. Bukan cuma makanan yang enak saja, tapi cerita-ceritanya. Story behind the food. Yes, story behind the food. Wah, keren sekali Pak Anton. Pak Anton, boleh di-share juga nih, apa sih rahasia suksesnya ini dari Bali Timbungan ini, Pak? Saya melihat satu adalah kesungguhan. Jadi memang menggali makanan-makanan lama, makanan-makanan tempo dulu, dan dilestarikan sedemikian rupa. Kita membuat sedemikian rupa, cara pembuatannya pun dilakukan dengan
cara tradisional. Nah itu yang membuat menurut saya rasanya itu, karena kalau dipercepat dan lain sebagainya gitu ya, dengan mesin dan lain sebagainya, itu rasanya tuh lari. Iya, makanya pas dimasuk ke mulut tuh, aduh. Wih, bebek. Ya, kalau kita makan daging sapi wagyu itu lumer di mulut. Nah, ini versi bebeknya lumer di mulut. Lembut sekali. Bener-bener. Wah, beda banget kayaknya. Yes. Menyatu. Aduh. Waduh, Anton, thank you so much ya. Tapi benar-benar ini selain tadi makanan juga, tapi tadi ya melestarikan kebudayaan, ya kan, asal usul dari mana kota-kota itu kan punya khasnya, dan kita juga jadi bisa banyak tahu tentang sejarahnya, dan juga keunggulan dari Bali. Wah, ini bisa mengharumkan nama bangsa. Inilah waktunya untuk bukan cuma datang ke Bali, tetapi kita juga mempromosikan Bali di Jakarta dari pusatnya Jakarta, Sarina. Wah, mantap sekali. Oke teman-teman, nah ini tadi demikian nih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Anton Teddy. Beliau juga pelaku di bisnis tour and travel pastinya ya. Kita percaya bahwa ini udah mulai endemi nih Pak, ya kan, udah mulai endemi. Pemerintah juga udah infokan kan akan jadi endemi, dan pastinya ini menjadi kesempatan yang luar biasa dari food and beverage, kemudian juga dan lain-lain sebagainya. So teman-teman, jangan lupa untuk datang ke Bali Timbungan yang berada di Mall Sarina, ya, Sarina Mall di Jakarta Pusat, ya, sambil jalan-jalan nikmati food entertainment. Nah, terima kasih kita menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you Pak Anton. Thank you. Nah, ini yang unik lagi nih guys. Kita mau coba pisang panas dingin. Kenapa panas dingin? Karena dari panas kita masukkan di air es ya. Ini kan lengket kan, noh. Kita masukkan ke air dingin kurang lebih 10 detik. Nah, biar ini mengkristal ya. Tuh. Nah, setelah itu kita makan. Mantap banget. Karamel sudah mengkristal, di dalamnya tetap panas karena pisangnya masih hangat di dalam. Unik lagi ditambahin es krim. Makin nikmat. Enak banget. Sesuai namanya, pisang panas dingin. Jadi di luar dingin, di dalam tetap panas gitu. Ya, selamat mencoba. Yang ada di Bali Timbungan, Jakarta. Ya, thank you.